Selamat pagi teman-teman pemirsa Librarian Point of View. Kita ketemu lagi pagi ini. Kami berdua, saya dan Mbak Julia Basri, kedatangan tamu yang nama lengkapnya adalah Muhammad Prabu Wibowo, dan akan kita panggil supaya lebih akrab Mas Prabu saja. Tadinya saya mau memanggil Bapak Prabu karena beliau ini dosen, masih muda tapi sudah dosen, dan ketua pasca sarjana di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Prabu, dan terima kasih sekali atas kehadirannya. Kalau bicara dengan alumnus UI, itu saya agak sedikit nostalgia karena saya dulu juga pernah mengajar di UI, tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Dulu. Nah, Mas Prabu, tema hari ini itu saya ingin sekali berbincang-bincang ya, dan mendapatkan insight dan serta rencana Mas Prabu juga. Bagaimana menyiapkan talenta-talenta kita di industri perpustakaan dan informasi di tengah kompleksitas konteks dunia yang sangat berbeda daripada ketika Departemen Ilmu Perpustakaan didirikan. Itu sangat mungkin kita juga ingin Mas Prabu sedikit cerita. Tadi kami tahu bahwa Mas Prabu memiliki gelar PhD dari Amerika, tetapi juga master dari Turki, dan juga mendapatkan juga sertifikasi dari Swedia. Jadi sudah berapa benua nih ya yang dijelajahi? 3 benua. Itu baru yang formalnya ya. Tapi mungkin kalau Mas Prabu bisa menceritakan sedikit juga dari pengalaman Anda. Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Ini saya merasa sangat terhormat bisa diundang di podcast Librarian Point hari ini. Jadi memang pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia mengalami perkembangan luar biasa. Jadi awalnya kalau kita lihat dari sejarah, memberikan kompetensi untuk mengelola lembaga informasi perpustakaan, khususnya perpustakaan. Dan namun pada perkembangannya ini mengalami perkembangan cukup luar biasa. Jadi kalau dulu hanya sekolah, sekarang ada berubah nama jadi program studi ilmu perpustakaan, lalu juga sekarang ada S3 kajian informasi. Jadi memang kalau dari kurikulum itu mengalami perkembangan luar biasa. Jadi sekarang sebenarnya kompetensi lulusan itu lebih diarahkan menjadi profesional informasi sebenarnya. Jadi kenapa di sana ada namanya Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Jadi memang para lulusan dibekali kemampuan untuk menjadi profesional informasi. Di mana profesional informasi ini mereka juga bisa mengembangkan apa yang didapat, tidak hanya perpustakaan tentunya, tapi juga bisa mengelola banyak jenis informasi, termasuk sebagai arsiparis, sebagai kalau di istilahnya itu ada GLAM, jadi ada Gallery, Library, Archives, Museum. Jadi mereka dibekali kemampuan untuk mengelola itu semua. Dan apalagi dengan sekarang ada teknologi-teknologi terbaru kayak AI, VR, dan mereka juga dibekali juga ada mata kuliah untuk ke arah multimedia, perkembangan teknologi. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu itu sangat luar biasa perkembangannya. Jadi ke arah sana, dan tentunya juga talenta-talenta ini kan banyak dilahirkan oleh prodi ilmu perpustakaan dan juga kajian informasi, dan sekarang juga banyak yang berubah nama. Jadi kalau di luar UI ada juga yang namanya sains informasi. Jadi memang talentanya lebih ke arah profesional informasi. Jadi kemampuan mengolah informasi. Kalau sekarang ada data science, ada AI, itu di dalamnya ada data juga. Nah, jadi data diolah menjadi informasi, dan itu bisa dikelola oleh lulusan-lulusan dari perpustakaan. Jadi perkembangannya luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan ini, yang saya bayangkan itu berarti ada 2 stream ya. Stream perpustakaan, kemudian satu lagi stream adalah profesional informasi.
dan profesional informasi ini nampaknya tumbuh karena juga merespon terhadap konteks yang berubah begitu kira-kira. Nah, pertanyaan saya, apa iya harus dibagi dalam 2 stream itu, Mas? Kenapa tidak? Kenapa mungkin bisa menceritakan pemikiran di balik itu? Baik. Jadi memang sebenarnya untuk menangkap dinamika sebenarnya di dinamika ilmu perpustakaan ini juga sebenarnya dinamika perubahan dan perkembangan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, sebenarnya di luar negeri ya. Kalau kita lihat misalkan kampus saya, tempat saya belajar, Florida State University, dia juga berubah nama. Awalnya School of Library Science, lalu digabung lagi School of Library Information Science, lalu berubah lagi terakhir jadi School of Information Science. Jadi memang melihat perkembangan dinamika. Kalau hanya menggunakan nama istilah perpustakaan di situ berarti sempit gitu ya maknanya. Tapi sebenarnya bukan berarti bukan berarti menghilangkan ilmu perpustakaan itu sendiri. Lebih ke arah mengakomodir bahwa perkembangan dunia perpustakaan itu tidak hanya yang tercetak, tapi juga mengakomodir bahwa di dalamnya itu ada layanan informasi, ada juga perlu integrasi teknologi, dan di situ dalam upaya mengakomodir perubahan tersebut maka banyak sekolah-sekolah itu yang berubah nama. Tapi bukan berarti kurikulumnya sebenarnya sama, sebenarnya mirip ya, maksudnya cuman ada perkembangan di dalamnya. Jadi dan itu memungkinkan para lulusan dan juga mahasiswa mereka bisa mengejar ya, mempursue. Jadi ketika lulus dia ada pilihan gitu. Jadi tidak hanya menjadi pustakawan tapi juga bisa mengelola apapun informasi itu. Jadi mainstream itu lebih ke arah lebih ke arah pilihan sebenarnya, pilihan yang untuk mahasiswa, bahkan ketika di kurikulum pasca misalkan. Karena saya juga menjadi kaprodi, jadi di situ ada pilihan. Mereka bisa ambil kalau S1 mungkin mereka ada mata kuliah wajib ya, ada mata kuliah manajemennya, mata kuliah arsipnya, dan itu harus diambil. Tapi kalau misalkan S2 misalkan, mereka bisa memilih merajut kurikulumnya sendiri. Misalkan, saya kayaknya kalau S2 kan mereka sudah ada bayangan ketika berkarir di dunia apa misalkan. Nah, jadi mereka bisa memilih, kayaknya saya lebih ke arah arsiparis misalkan. Jadi kurikulumnya juga kita sediakan, jadi tidak hanya merubah nama, tapi juga harus disiapkan dari kurikulum, dan juga berarti didukung juga oleh kompetensi pengajarnya. Nah, jadi ya berarti Mas Prabu, kalau mendengarkan Mas Prabu ini tadi berarti berubah karena dinamika, karena konteks. Betul. Ya, karena juga bentuk informasinya jadi mediumnya itu menjadi sangat beragam. Dan kemudian Mas Prabu dan rekan-rekan semua yang di universitas melihat berarti ada kompetensi yang selama ini belum diajarkan. Apakah kira-kira begitu? Bisa dibilang seperti itu. Jadi misalkan contohnya ada dinamika data science misalkan. Iya, betul. Data science kan memang itu multidisiplin. Nah, sekali. saya baru mau nanya tadi data science. Kita diajarkan itu, misalkan ada pangkalan data. Yeah. Nah, tapi mengintegrasikan itu, jadi kurikulum memang kalau di pendidikan tinggi kan selalu direvisi, di review, dan itu ketika ada hal-hal yang baru, misalnya kayak sekarang AI itu juga diintegrasikan ke dalam kurikulum, jadi ada itu mengalami perkembangan terus. Data science itu diajarkan dari S1 atau pilihan di S2? Diajarkan di S1, jadi sebenarnya yang dulu bagian. Belum pernah, jadi ada sesuatu yang baru ya? Betul, sekarang ada mata kuliah baru misalkan, kalau dulu misalkan belum ada, sekarang ada sosial komputasi, komputasi sosial, jadi diajarkan di dalamnya bagaimana mengolah data, yang analisis data. Misalkan contoh ini juga kan ada di perpustakaan, misalkan perpustakaan harus bisa mengolah data peminjaman, jadi ada insight baru, ternyata di perpustakaan A misalkan, dia koleksi mana yang banyak dipinjam, mana yang digunakan, dan itu bisa dimasukkan juga ke dalam kompetensi pustakawan. Jadi sekarang pustakawan juga harus bisa mengolah data yang ada di perpustakaan, dan itu
akhirnya kita masukkan ke dalam kurikulum. Jadi ada bisa dibilang perkembangan yang sebelumnya belum ada gitu diintegrasikan dan baru diintegrasikan di kurikulum yang selalu direvisi dan juga selalu dikembangkan. Ya, menarik Prabu. Saya kembali ke kurikulum ya. Prabu kan S1 di UI. Betul. S2 Turki. Ya. S3 Amerika. Apakah ada persamaan dan perbedaan yang Prabu alami dari belajar di ketiga negaranya itu, dan bagaimana dampaknya pada kontribusi Prabu untuk pengembangan kurikulum di UI? Baik. Jadi memang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mencoba pendidikan di luar negeri dengan beasiswa. Jadi dan S2 di Turki, lalu S3 di Amerika. Tapi di Amerika juga sambil mengajar sebenarnya. Jadi saya juga sedikit tahu sebenarnya terkait apa yang terjadi jadi di asisten lecture. Betul. Oke. Jadi memang banyak persamaan sebenarnya karena kan juga kurikulum Indonesia juga banyak apa istilahnya benchmarking dari luar negeri sebenarnya. Jadi dari Belanda, dari Eropa, dari juga misalkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebelumnya kan juga lulusan dari US ya. Jadi banyak mengambil hal-hal yang baik dari di luar negeri sebenarnya. Jadi ada beberapa kesamaan yang saya lihat sebenarnya. Kalau misalkan dari cara pengajaran sebenarnya bisa dibilang mirip sama karena kita saya di S1 itu diajarkan dengan buku teks bahasa Inggris, lalu jurnal-jurnal terbaru di presentasi, dan itu juga dilakukan juga di luar negeri. Jadi berdasar pengalaman saya itu yang sama sebenarnya. Jadi kita menggunakan ada buku teksnya itu, lalu juga menggunakan jurnal-jurnal juga, itu kesamaannya. Lalu kesamaan lainnya proses belajarnya, biasanya 1 semester itu ada silabusnya itu juga sama. Lalu ada ujiannya juga. Yang membuat berbeda sebenarnya di kalau S1, waktu S1. Jadi kalau di Indonesia S1 itu kita ada skripsi ya. Jadi ada skripsi, ada tugas akhir kalau sekarang namanya. Tapi kalau yang di luar negeri itu nggak ada. Sebenarnya itu yang membedakan ya. Tapi kalau yang hal yang membedakan lain sebenarnya suasana ya mungkin ya. Suasana belajarnya. Ya, suasana belajarnya, kebudayaan, bagaimana melihat suatu fenomena gitu ya. Tapi kalau misalkan yang diajarkan metode penelitian, lalu teori-teorinya sebenarnya sama ya. Jadi kita nggak ketinggalan. Betul. Dan waktu di Amerika saya juga, karena kalau di School of Information dia termasuk Applied Computer Science, karena saya punya keahlian di bidang coding. Jadi saya juga mengajar mata kuliah namanya Introduction to Web Design dan juga Web App Development. Dan itu sebenarnya kita ajarkan juga di S1. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang lulusan kita justru lebih punya modal lebih banyak, karena tadi kalau di luar negeri mereka tidak ada tugas akhir atau istilahnya skripsi ya. Tapi ada juga sebenarnya pilihan, sebenarnya ada capstone project sebenarnya. Tapi itu lebih ke arah S2. Dan S1 itu asalkan rajin ikut perkuliahan, lalu itu sebenarnya bisa lulus ya. Jadi itu yang membedakan. Itu di Turki? Di Turki dan juga di Amerika. Tidak ada tugas akhir seperti itu. Tidak ada tugas akhir. Memang kan ya saya dengar juga dari Sherin itu yang dia barusan lulus dari UCL juga nggak ada. Jadi tugas kelompok gitu, tugas kelompok. Jadi kayak extended project lah zaman kita sekolah dulu. Pas lagi S2 pun saya pas pembimbing saya juga kaget. Oh, kamu di S1 ada kayak semacam research project ya? Oh iya. Oh, berarti kamu sudah paham ya metodologi segala macam. Jadi pembimbing saya percaya gitu, maksudnya jadi situ jadi modal. Jadi maksudnya kompetensi lulusan Indonesia sebenarnya nggak kalah. Oke, wah ini berita baik banget nih bahwa kompetensi Indonesia tidak kalah. Yang membedakan bahasanya. Misalkan kalau dari skill lulusan Indonesia sebenarnya nggak kalah. Cuman jangan-jangan abis podcast ini orang berbondong-bondong nih mau jadi mahasiswa Kedip nih.
Iya, udah daftar. Bahkan ketika saya lulus S3 Florida gitu ya, karena kaprodi saya mungkin dia sudah suka ya. Prabu, bring more Indonesians. Orang Indonesian katanya, orang Indonesia dikenal rajin dan karena itu juga ya mereka punya. Itu karena kamu. Tapi kalau saya lihat tadi apa karena S1 di sini sudah dibekali dengan kemampuan menulis, kemampuan. Wah, ini betul-betul berita baik buat saya ya yang sekolahnya udah lama, dan ketika zaman saya sekolah dulu kita nggak bisa menyaingi teman-teman dari India, Malaysia, Singapura, nggak bisa kita. Ya, Kita ketinggalan jauh dari analytical skill-nya dan segala macam. Saya juga mengalami hal yang sama dengan Bini. Jadi kalau di Sheffield, Inggris utamanya kan banyak essays. Dan reference-nya 4 lembar sudah saya terima sebelum berangkat. Itu untuk 7 mata ajaran. Kemampuan bahasa aja nggak cukup, Prabu. Betul. Karena essays-nya. Nah, di sekolah saya itu ada 3 jurusan. Jadi satu yang khusus background matematik untuk sistem, yang satunya lagi sumber daya pengetahuan sumber informasi tapi untuk psikologi dan sosiologi, yang ketiga humaniora dan bahasa. Jadi enggak seperti di sini kan sama gitu ya. Nah, saya masuk yang humaniora dan bahasa. Dan ada, untuk saya sih ada kesukaran untuk mencerna metodologi dan sistem berpikirnya orang Inggris. Itu berbeda sekali dengan orang Indonesia. Kalau dengar dengan cerita Prabu ini kelihatannya itu udah nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Jadi kompetensi dari lulusan S1 Indonesia sekarang sudah bisa cukup berkompeten. Itu betul-betul berita baik, berarti ada peningkatan ya dalam pendidikan dasar kita. Paling tidak dengan sampainya Prabu. Anyway, itu sangat bagus berita yang informasi ini. Ya. Ya, jadi memang kalau dari yang diajarkan kurikulum sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuman memang betul yang tadi Ibu Eli jelaskan. Jadi memang lebih ke arah yang bikin berbeda itu cara orang berpikir di sana aja. Mungkin lingkungannya itu merubah cara kita melihat sesuatu ya. Analytical thinkingnya itu. Iya, betul. Kalau di sana yang saya lihat ya, misalkan kalau mahasiswa Indonesia ya, mereka fokus ke nilai mungkin ya, kayak, waduh nilai saya jelek ya, jadi malah mungkin ya tadi bisa konsekuensinya bisa ada hal-hal yang misalnya kayak karena fokus di nilai gitu ya, tapi nggak misalkan kurang fokus terhadap apa yang sudah dipelajari. Tapi kalau orang sana, misalkan contoh kayak orang Eropa ataupun orang Amerika, mereka benar-benar apa ya, kalau mereka melakukan kesalahan misalkan, mereka nggak ngumpulin tugas, ya udah mereka terima apa adanya misalkan. Jadi kalau misalnya nggak lulus ya nggak resah. Jadi mereka karena fokus ke cara pikirnya itu lebih ke arah apa yang bisa dipelajari, apa yang lebih ke arah self rewards-nya dan juga yang bisa dipelajari. Ya, prosesnya itu lebih di proses dan karena mungkin lingkungannya seperti itu. Dan juga karena kalau di Amerika sendiri ya, misalkan kan mereka sudah ketika umur 18 itu dianggap sudah dewasa, dia bisa mengambil keputusannya masing-masing, termasuk misalkan student loan. Jadi mereka merasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Iya, dilakukan. Keputusannya semua. Keputusannya mandiri ya. Ya, mandiri dan mereka dianggap sudah dewasa ya, apapun yang misalkan ketika mereka tidak masuk, ya mereka tahu itu tidak masuk. Kalau di Indonesia misalkan, kalau ini mungkin hanya sebagian kecil. Misalkan kalau saya perhatikan, kalau orang Indonesia kayak agak defensif gitu ya, Pak mohon maaf saya tadi tapi dijelasin dulu gitu. Tapi kalau mereka sudah nggak mau disalahin. Ya, betul. Jadi itu yang mungkin yang membedakannya. Jadi bagaimana lingkungan mereka itu mempengaruhi gaya sikap belajar ya. Tapi kalau yang dipelajari kurikulum itu sebenarnya nggak jauh beda. Ya. Oke. Saya mau kembali lagi nih ke tentang penyiapan talenta. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kurikulum itu disesuaikan dengan market ya, artinya betul. Apa yang terjadi itu yang disesuaikan. Nah, lalu kemudian muncul bahan-bahan baru seperti tadi kan data science. Nah, kenapa industri harus mengambil information professional dari DP ketimbang dari komputer misalnya? Kenapa?
Nah, jadi memang setiap prodi itu punya apa ya, bisa dibilang kekhasan, Iya. bisa dibilang kekhasan. Jadi kebetulan misalkan waktu kan kita S3 kita baru dibuka Iya. 2024. Iya, iya. Itu sebenarnya kita juga banyak dapat tantangan gitu, Iya. tantangan dari Prodi-prodi yang lain. pasti top khususnya dari ini Mas Ilkom karena dikhawatirkan itu mengambil pangsa pasar. Jadi istilahnya ini lahannya komputer loh. Iya, Tapi padahal kalau data. kita lihat sebenarnya Beda. iya sebenarnya Beda beda. coupling. Bedanya kita tuh lebih ke arah manajemen informasi, bagaimana mengolah informasi. Kalau pengolahan berarti kan cara meng-create, cara menyimpan gitu ya, cara ketika disimpan bisa Di-retrieve lagi. retrieve, lalu juga bisa digunakan. Sedangkan kalau di ilmu komputer itu lebih ke arah teknisnya, misalnya bagaimana pengembangan platformnya. Jadi sebenarnya domainnya itu lebih domain pengolahan informasi ya. Seberapa jauh user mengetahui perbedaan ini, Mas Prabu? Biasanya kalau apa namanya, kalau di kita biasanya ada buku pedoman ya, biasanya buku pedoman. Atau Maksudnya buku di luar pasar ya? luar pasar. Industri misalnya industri. Seberapa jauh industri itu mengerti, oh saya memerlukan information profesional, tapi yang basisnya perpustakaan. Oh untuk yang ini saya perlu data scientist dari komputer. Itu seberapa jauh industri itu mengerti perbedaan ini? Kalau di Indonesia kita punya yang namanya ini ya SKKNI ya biasanya kalau kompetensi. Okay. Misalkan kayak kalau pustakawan berarti harus bisa apa-apa aja. Nah itu harus biasanya kalau sebagai penyelenggara prodi itu juga harus memperhatikan SKKNI itu juga biasanya ada asosiasi ya, asosiasi prodi apa misalnya. Okay. Nah itu biasanya saling sinergis sebenarnya. Biasanya penyelenggara prodi juga harus melihat dinamika pasar melalui SKKNI, melalui asosiasi prodi. Jadi asosiasi prodi juga menentukan untuk lulusannya harus bisa ini. Jadi ketika orang dari luar prodi itu mencari istilahnya membedakan gitu ya antara saya butuh lulusan perpustakaan atau lulusan ilmu komputer, tergantung apa yang dicari gitu. Jadi dengan melihat kompetensi yang disediakan, yang diajarkan, dengan juga melihat ya tadi asosiasinya itu lebih ke arah mana sih? Apakah kalau ilmu komputer kan tadi lebih ke arah teknis gitu ya. Iya. Jadi otomatis sebenarnya, dan itu melihat juga di dinamika di masyarakat. Jadi sebenarnya kalau itu berjalan dengan, harusnya sih berjalan, maksudnya dia akan melihat tadi misalkan kompetensi juga akan melihat dari perkembangan di masyarakat. Lalu juga masyarakat akan melihat, ini bedanya di sini nih, karena kompetensi yang disediakan oleh ilmu perpustakaan lebih ke arah manajemen pengolahan informasi dan dokumen. Kalau di luar itu biasanya sih sudah melihat dari situ ya. Oke. Tapi Prabu tadi kan Prabu mengatakan bahwa prodi menyiapkan professional librarian ya. Betul. Ilmu Pilihan ada pilihan. mungkin perlu dielaborasi lebih lanjut karena keberadaan prodi di dalam bahas FIB menurut saya itu sebenarnya nggak cocok ya, karena studi perpustakaan itu mirip kedokteran atau psikologi ya, langsung bisa terjun ke pasaran, bukan hanya sekedar analisa seperti bahasa kan. Iya. Itu bagaimana sekarang perkembangannya? Apakah ada perubahan jam prakteknya mahasiswa dari S1 lebih banyak atau tetap? Atau gimana nih upaya prodi memasarkan anak lulusan dari program studi? Iya. Jadi memang sebenarnya tadi ya departemen itu memberikan opsi sebenarnya. Ini bukan opsi ya, lebih ke arah menyiapkan ini lulusan ini bisa jadi pustakawan. Lalu misalnya pustakawan ini digambarkan dengan daftar mata kuliahnya misalkan. Lalu bisa juga jadi arsiparis karena kita ada mata kuliah yang bisa mungkin untuk menjadi arsiparis. Nah jadi memang kalau misalnya tadi Ibu Eli menjelaskan misalkan kita kurang cocok di bawah ilmu pengetahuan budaya, sebenarnya ini ada kaitannya dengan sejarah sebenarnya. Jadi memang awalnya sejarah
perpustakaan kan memang awalnya itu kaitannya dengan literatur, Betul. dengan buku gitu ya. Jadi memang awalnya itu di bawah Fakultas Sastra dulu ya. Sekarang berubah jadi Fakultas Budaya. Sebenarnya sejarah ini juga sebenarnya mirip, ada beberapa kemiripan di negara-negara lain. Contohnya kayak termasuk di Turki, dia termasuk di Fakultas Humaniora ya, kalau di sana humanitis. Sama berarti ya. Sama ya. Tapi malah perkembangan juga kalau kita lihat termasuk di Florida State juga awalnya juga dia di bawah ini literatur gitu ya. Tapi akhirnya mengalami perkembangan gitu. Dan ada beberapa prodi baru awalnya sudah langsung di fakultas di College of Computer Science itu. Ada juga, jadi mereka punya pengkhasan sendiri. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi memang ada kaitannya dengan sejarah. Ada juga yang prodi-prodi baru sudah muncul di bawah fakultas yang berbeda-beda. Dan tentunya ini menjadi kekhasan sih. Misalkan bisa dibilang contoh misalnya kayak di UI kan ilmu perpustakaan ada di bawah FIB. Kalau kita lihat, kita bandingkan misalkan Unpad dia ada di bawah komunikasi. Yeah. Kalau kita lihat lagi misalkan ada yang di bawah FISIP, ada yang di bawah administrasi, sebenarnya beda-beda ya. Kalau di UNER itu di administrasi masalah. Jadi ini bisa dibilang tidak masalah ya sebenarnya. Maksudnya karena lebih ke kekhasan dan juga sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya juga dengan kompetensi dari pengajarnya. Jadi dan tentunya itu berpengaruh di kurikulumnya. Misalkan contoh di Unpad misalkan. Di Unpad kan dia di bawah ilmu komunikasi. Kalau kita lihat pengajarnya juga banyak dari komunikasi dan itu jadi kekhasannya. Kekhasannya membedakan. Jadi ada pilihan bagi mahasiswa ya. Jadi kalau saya ingin ke perpustakaan tapi lebih ke arah komunikasinya ya memang cocoknya Unpad gitu. Jadi kata menurut Prabu pokoknya nggak usah sebenarnya tidak penting mempertentangkan satu sama lainnya. Karena itu terjadi juga di tetapi itu malah memperkaya ya, memperkaya. Betul. Jadi ada yang lebih penekanannya kepada komunikasi mungkin di Unpad. Betul. Tapi ketika lebih mengarahkan talentanya kepada pengelolaan teknis, mungkin nanti di tempat yang lain. Betul. Nah, kalau di UI itu di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya sesuai dengan asal usulnya adalah bahwa pengetahuan dari model budaya. Nah, tapi yang saya ingin lebih kulik lagi nih dari Mas Prabu adalah kan sekarang nih yang namanya teknologi, apalagi AI, itu kan dia diupdate tiap hari ya, dia dibikin pinter tiap hari, sehingga kan banyak juga yang mempertanyakan. Yang menganggap bahwa apakah profesi pustakawan itu masih perlu, ya kan? Satu. Terus yang kedua, apakah kita itu bisa catching up dengan kemajuan-kemajuan AI? Memang AI sekarang masih basisnya algoritma, tetapi kan AI itu kan juga berbagai macam AI itu kan juga kayaknya makin lama makin ditrain untuk bisa berpikir sebagai manusia. Nah, ini bagaimana nih catching up di universitas terhadap perkembangan ini semua? Jadi itu salah satu tadi ya sebenarnya jadi kan tadi program studi itu mereka selalu melakukan evaluasi kurikulum, evaluasi pengajaran itu tiap tahun dan biasanya tiap 5 tahun ada kurikulum baru seperti itu. Dan biasanya pada saat proses penyegaran kurikulum kita juga melihat dari tadi di masyarakat itu kita biasanya mewawancara asosiasi lalu mewawancara lulusan gimana kayaknya lebih berat sekarang tugasnya sebagai dosen daripada zaman dulu karena perkembangannya begitu cepat ya dan orang juga makin banyak eksperimen sendiri-sendiri inovasi ya. Betul. Jadi kita harus dituntut ya melihat itu memang kalau tidak berubah ya nanti kita ketinggalan gitu ya. Jadi tapi ini sebenarnya hal yang baik sebenarnya karena agar prodi kita bisa relevan gitu ya. Jadi jangan sampai kita menutupi diri gitu ya. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan teknologi kayak AI segala macam, dan itu sudah mulai kayak misalnya kalau di pasca dan kalau S1 itu baru revisi kurikulum tahun ini di awal. Kalau S2 pasca itu tahun lalu 2024 kita sudah revisi dan kita memperhatikan hal-hal yang baru tadi.
Dan intinya AI itu kan ada beberapa jenis sebenarnya. Ada yang sifatnya assistance gitu ya, ada sifatnya generative AI. Dan itu kita ajarkan, jadi kita juga selalu merevisi. Kalau di Prodi itu ada BRP gitu. Apa tuh? BRP itu buku rancangan pengajaran. Termasuk produknya dari kurikulum itu sendiri selalu BRP, dan itu kita selalu revisi, dan itu kita integrasikan. Tapi kan sebenarnya kalau yang namanya teknologi itu kita jadikan tools. Kalau mungkin kalau di ilmu komputer mengembangkan toolsnya itu ya, tapi kalau di ilmu pustaka lebih ke arah itu sebagai tools, teknologi sebagai tools. Kalau di teorinya sendiri kan ada ya, teknologi as a tools, lalu teknologi as apa misalkan. Kalau di ilmu pustaka lebih dianggap AI itu lebih dianggap sebagai tools, dan itu kita ajarkan juga. Jadi misalkan bagaimana mengintegrasikan kemarin mata kuliah kita ada mata kuliah manajemen pengetahuan di S2. Itu pengajarnya saya, Pak Ari, dan juga Bu Tamara. Kita mengajarkan bagaimana mengembangkan chatbot AI berbasis AI untuk kita kembangkan knowledge base-nya, kita ajarkan secara hands-on gitu ya. Tapi dan juga kita memberikan pemahaman bahwa AI ini bukan sebagai pengganti sebenarnya. Kita tetap membutuhkan kan intuisi manusia untuk merancang itu. Kan sebenarnya kalau tadi ya, kalau AI atau teknologi as a tools, dia sebagai asisten atau pembantu pekerjaan ya. Misalkan kalau kita juga ajarkan misalkan AI dari segi penelitiannya, misalkan bagaimana mahasiswa menggunakan AI itu ada perubahan nggak sih, perubahan sosial. Jadi kalau bisa dibilang ada aspek sosioteknikalnya juga, jadi nggak full teknikal, tapi juga kalau di ilmu kita ada aspek sosioteknikalnya. Jadi melihat bagaimana perubahan dinamika sosial terhadap teknologi-teknologi baru, bagaimana cara pustakawan merubah pola pekerjaannya sejak ada teknologi AI. Itu juga iya, ada beberapa kajian di bidang kita. Contohnya misalnya kayak mahasiswa pasca saya, kita kolaborasi membuat penelitian kemarin kemampuan AI dalam katalogisasi sebenarnya. Dan itu kita bandingin kayak gitu. Ya, jadi kemarin juga ada diskusi orang yang kita ajarkan bukan berarti lebih sesuatu yang bisa diterapkan. Iya, jadi kita integrasi bukan sebagai kan kalau diskusinya AI as a friends of or few gitu kan, atau jadi ini untuk best practice di lapangan betul. Ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa integrasikan AI itu untuk membantu atau elevasi ya, meningkatkan performa ataupun kompetensi dari pustakawan atau profesional informasi atau arsiparis. Oke. Nah, sekarang apakah ada data dari DP ya, graduate lulusan DP sendiri dalam 5 tahun terakhir tuh rata-rata bekerja di sektor apa? Ya, kita ada thesis study biasanya, ada thesis study, dan kalau S1 itu lebih ini yang kelihatan ya. Tapi kalau biasanya kalau pasca S2 itu biasanya mereka sudah bekerja gitu ya, terus mereka melanjutkan studi. Jadi biasanya sih pekerjaannya sama gitu, maksudnya ketika dia masuk. Ya, biasanya di pasar-pasarnya. Tapi mereka beasiswa. Kalau S2 nggak harus ya, ada beberapa yang beasiswa, ada yang biaya mandiri, tapi ada juga yang dibiayai kantor juga. Oke, tapi secara umum lulusan dari DP itu, katakanlah dalam 5 tahun terakhir itu rata-rata pada kerja di mana nih? Kalau S1-nya itu apakah banyak terserap di perpustakaan? Kalau misalnya di luar tuh rata-rata di mana ada gambaran? Ada, kita ada research study, sebenarnya balance. Balance ya? Oke. Jadi karena intinya kalau pekerjaan itu kan Prodi menyediakan kompetensi ya dalam bentuk mata kuliah ini kompetensi ABC misalnya. Memang mereka bisa jadi pustakawan atau jadi arsiparis, tapi mereka juga bisa menjadi entrepreneur gitu, atau menjadi bisnis yang sama sekali berbeda dengan yang kita belajar. Itu dimungkinkan untuk itu ya. Betul. Tapi kalau dari hasil research tadi sebenarnya balance ya. Jadi ada yang jadi pustakawannya juga beragam, ada yang di perpustakaan sekolah, di perpustakaan jadi PNS misalkan, jadi perpustakaan umum. Lalu juga arsiparis juga masih jadi profesi yang cukup diminati kalau dari research tadi ya, dari research tadi.
Arsip-arsip masih banyak. Masih banyak, ya, masih banyak. Jadi kajian-kajian arsip juga banyak. Dan mereka kan ada mata kuliah magang ya. Kalau dulu mereka belajar, tapi sekarang juga ada magang. Ada lagi sekarang patriot. Jadi sebenarnya ada yang melanjutkan dari waktu mereka magang tadi. Ya, misalnya mereka magang di mana. Jadi gitu. magangnya itu yang membedakan dengan sastra ya. Iya, betul. Dan jadinya ketika lulus, kayaknya saya cocok nih di bidang ini, jadi dia melanjutkan gitu. Tapi kalau dilihat dari strategi tadi sebenarnya sih balance sih, Bu. Jadi ada yang jadi pustakawan, ada yang jadi. Kalau dari obrolan ini, apakah kira-kira bisa kita mengatakan lah, menyimpulkan sementara gitu bahwa meskipun di luar sana, di luar universitas, perkembangan teknologi itu begitu banyak, begitu cepat gitu ya. Satu, dan perpustakaan juga dituntut untuk berubah ya, karena perkembangan konteks yang sangat kompleks ini. Satu, itu tidak mengurangi minat orang untuk belajar di prodi di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, ya kelihatannya gitu ya. Terus yang kedua, lulusan dari situ langsung bisa bekerja, apakah dia bekerja melamar pekerjaan atau kemudian dia bekerja sendiri? Apa kira-kira begitu? Iya. Kesimpulannya. Jadi, iya betul, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita sebenarnya tadi saya lupa menjelaskan, kita ada sebenarnya kalau di Departemen Perpustakaan dan Informasi juga menyediakan mata kuliah ke umum sebenarnya, mata kuliah ke prodi lain. Contohnya kayak kayak tadi komputasi sosial itu dibuka untuk mahasiswa dalam internal prodi, tapi juga disediakan untuk yang di luar non perpustakaan. Lalu ada lagi mata kuliah sistem temu kembali. Kalau dulu ada teknologi multimedia, dan itu sebenarnya mata kuliah yang laku sebenarnya. Ya, sekarang mereka banyak peminatnya. Jadi gitu dari prodi arsip, lain. Arsip ada juga saya pernah mengajar arsip warisan budaya, itu diajarkan oleh Ilmu Perpustakaan, itu peminatnya banyak. Banyak ya. Jadi itu untuk umum ya, bukan hanya untuk UI saja, hanya untuk UI saja. UI, tapi yang non Ilmu Perpustakaan. Tapi sebenarnya programnya beragam, ada juga yang UI sebenarnya ada juga program jadi mata untuk ajaran di luar pilihan. Iya, betul, mata dari pelajaran. prodi Dari lain prodi untuk bisa bisa nambah. mengambil. Itu jadi kebebasan belajar. Betul. yang Jadi itu dulu sangat bisa. populer. Mata kuliah kita, gitu. literasi informasi, literasi digital itu. menarik Kalau sekali. begitu Prabu, kan selama ini saya mungkin ya beranggapan bahwa bidang perpustakaan itu kurang dikenal. Itu salah ya? Iya, aku baru menanya itu ya, betul. Karena gini Prabu, kira-kira sebulan lalu yang waktu itu loh bedah buku kita, saya ketemu seorang teman gitu ya, ngomong-ngomong terus ngomong soal sekolah, terus dia tanya, Mbak sekolahnya di mana? Saya S1-nya sastra, S2-nya perpustakaan. Oh emang ada ya sekolah? Ada. Terus apa aja yang diajarin gitu? Dia baru tahu. Jadi ini bisa dikatakan kelompok minoritas ya. Jadi bisa dibilang ilmu perpustakaan sebenarnya dikenal lebih karena hal-hal yang istilah orang lain familiar, kayak literasi. Jadi mungkin orang-orang kenal literasi digital, literasi informasi. Padahal itu bidangnya ilmu perpustakaan gitu ya. Nah, jadi mungkin bukan ke arah maksud saya sebenarnya orang-orang itu mengenal hal-hal itu ya. Cuman mereka tuh mengaitkan itu bukan dengan ilmu perpustakaan, padahal itu bidang kita gitu ya. Mungkin kalau gitu kira-kira perlu nggak sih branding ya? Rebranding, itu yang saya mau tanya. Baru saya mau perlu rebranding. tanyakan. Kalau kita lihat kan kayak perpustakaan umum, banyak ya perpustakaan meningkatkan Kayak literasi di sini gitu ya. Itu sebenarnya udah salah satu cara sebenarnya. Karena yang masyarakat tahu ya tadi literasi, lalu literasi digital. Padahal kalau kita traceback itu ya itu dari yang kita pelajari perpustakaan gitu. Perpustakaan ngajarin manajemen gitu ya. Tapi ketika banyak mahasiswa baru gitu ya. Pas mereka sudah terjun langsung gitu ya, sudah banyak yang kalau bisa dibilang kalau kita lihat lulusan-lulusan kita tuh bahkan banyak yang sudah bekerja sebelum mereka lulus gitu. Jadi sudah lama. Ya, karena dari dulu selalu begitu. Magang terus langsung kerja gitu ya. Keahlian yang diajarkan di perpustakaan sebenarnya sangat relevan dan bisa masuk mana aja sebenarnya bisa masuk. Tapi itu tadi rebranding dan kata-katanya itu. Rebranding betul. Banyak yang berubah nama. Jadi itu juga sebenarnya banyak berubah nama jadi Sains Informasi atau
jadi ilmu informasi aja gitu. Iya, jadi Termasuk di dari luar negeri. beberapa key takeaways dari ini tadi kan adalah bahwa satu, kompetensi skill yang diajarkan di prodi yang terutama yang kita kenal sebagai kompetensi perpustakaan, ilmu perpustakaan itu sebetulnya dibutuhkan orang lain, tapi mereka nggak tahu bahwa tempatnya itu ada di Bendanya ilmu. itu yang nggak dimengerti. Ketika mereka bekerja, oh ini saya perlu cari tahu. Oh, ternyata itu diajarkan di ilmu perpustakaan. Sehingga memang salah satu tugas dari profesi ini dan sektor ini adalah bagaimana rebranding tentang ilmunya, rebranding tentang servisnya jadi apa, produksinya seperti apa. Nah, yang lain lagi yang saya ingin ketahui tadi salah satu kompetensi yang diajarkan ke mahasiswa sekarang adalah tentang bukan web design ya, tetapi web design ya. Web design dan web app development, jadi Web app sistem informasi. Data Nah, manajemen ya. seberapa sering sebagai institusi sekarang ya saya tanya, sebagai institusi seberapa sering prodi ini ditanya atau ada lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang misalnya KPU. Pernah nggak KPU tuh kerjasama dengan prodi minta dibantu untuk bikin database-nya? Itu pernah nggak? Kalau seingat saya ini lebih ke arah project individu kali ya. Kalau misalkan karena ada beberapa pengajar yang mereka memang punya keahlian di bidang IT ya, misalnya kayak contohnya misalnya saya, lalu ada beberapa dosen juga itu lebih ke arah tapi kita ada juga kayak kalau di FIB ada PKS ya, perjanjian kerjasama. Jadi kita terakhir itu misalnya contoh saya kemarin ke Timor Leste misalnya, itu juga kerjasama, hasil kerjasama itu pelatihan arsip gitu ya. Dan kalau untuk yang kalau KPU gitu-gitu itu kalau saya lihat sih kayaknya belum ada deh. Nah itu kenapa saya selalu senang mengambil contoh ini karena banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah ya, lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki, yang sebetulnya mereka di garda terdepan untuk penyebaran informasi. Tetapi data-data yang disediakan itu sangat sulit diambil oleh user. Jadi di situ saya kan sering bertanya, mereka tuh hire librarian nggak? Ada nggak konsultansi dengan librarian? Jadi misalnya aja, ketika saya mau memilih, makanya saya sebut lembaga itu, ketika musim-musim pileg itu kan saya mau milih nih. Saya adalah pemilik KTP Tangerang Selatan. Itu kan kotanya, kecamatannya Ciputat, kelurahannya Sawah Baru. Lalu kan begitu banyak baliho, ya kan? Begitu banyak baliho untuk caleg loh. Lalu siapa yang mewakili saya? Ternyata saya kan harus tahu dapil saya, Bintaro itu, RT sekian, nomor sekian itu masuk. Artinya kelurahan Sawah Baru itu masuk dapil berapa? Di mana saya carinya? Saya pergi kan ke lembaga itu kan, ternyata susah sekali nyarinya. Dan ternyata data itu bisa didapatkan oleh teman-teman saya, para aktivis, pegiat pemilu, pengawal monitoring. Mereka yang bisa nemuin. Tetapi kalau kita buka websitenya, coba deh. Nggak ada. Nggak ada. Juga browsing gitu. Dari sekian banyak calon, paling cuma satu. Nah itu lembaga kan sudah ada 30 tahun setidaknya ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini termasuk yang ada di dalam pantauan prodi? Karena talenta-talenta ini dan juga services. Jadi misalnya lagi contoh yang lain ya, saya kan macam-macam lah kegiatan saya. Antara saya pernah jadi pengurus sebuah partai politik, peserta pemilu tentu saja. Lalu saya disuruh menyiapkan, mereka bilang daftar, istilah kita tentu database. Nah, langsung udah ditunjuk orang lah, vendornya ada. Lalu ketika ketua saya perlu kader kita yang sudah ikut training, perempuan, ahli ilmu kelautan dari Indonesia Timur. Ya nggak dapat. Benar. Gitu loh. Karena mereka tidak belajar mengenai pengelolaan informasi dan retrievalnya. Itu kan ada di ilmu kita. Benar, aku sharing dikit. Aku kan ngajar komunikasi untuk sekretaris. Terus saya tanya, kamu punya database nggak? Punya, Bu. Pakai sistem apa? Excel. Excel tuh cuma basic. Aku bilang itu bukan database.
terus sedikit lah, tapi di dalam kondisi itu saya nggak bisa ngomong soal database karena itu kan adalah manajemen sekretaris ya. Cuma saya pikir sekretaris itu jauh lebih terkenal dari perpustakaan loh. Yang menyakitkan, ada satu teman saya kerja di International Consultant di Jakarta yang headquarternya di London. Sahabat saya yang dulu sama-sama di Sheffield jadi manajer KM di sana. Lah kok cabangnya di Jakarta kagak ada perpustakaannya. Aku ini gimana? KM-nya itu dikelola oleh seorang ahli komputer. Tapi nggak ada library yang direkrut untuk perusahaan itu. Yang direkrut orang yang pernah kerja di perpustakaan dan nggak tahu soal ini PR nih masih untuk kita kayaknya Prabu. Iya, dan apakah hal-hal tersebut masih terjadi? Saya harap tidak. Tetapi saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita sebagai kita yang kerja di sektor ya profesi ini. Dan mungkin saja saya salah. Mungkin masih terus terjadi gap ini, Prabu. Apakah ini ada di dalam radarnya Prodi juga bahwa ada ruang-ruang yang masih harus diisi dan supaya lebih profesional aja, dan terutama kan kalau kita bicara informasi, kita bicara pengelolaan itu kan sebetulnya user ya. Akhirnya user itu gimana kalau sebagai ini yang terakhir deh topiknya terakhir gimana melihat ini? Jadi memang kalau kita di akademis ya, kita melihat segala sesuatu dengan netral, maksudnya dengan keilmuan ya. Kalau yang saya lihat ya, dan juga beberapa dosen itu sebenarnya share ya. Jadi ada beberapa dosen yang diminta secara khusus oleh instansi tertentu, ya. Misalkan ada sebagai konsultan, dan itu karena saya sebagai kaprodi, jadi saya tahu ada beberapa dosen yang melakukan kerjasama tadi ya. Kerjasama itu lebih ke arah dia sebagai konsultan di instansi tertentu, mengembangkan database-nya misalnya. Itu ada beberapa, tapi sifatnya masih tadi ya, individu sebenarnya. Tidak institusional ya. Kalau institusional ada juga sebenarnya. Jadi kalau kita ada manajer venturanya ya kalau di komunitas. Dan itu justru kalau yang terekam ya, tercatat itu bisa jadi formal dan banyak outputnya. Contohnya kayak kemarin kita masalah pengembangan sistem ya. Ternyata di Timor Leste juga mereka masih sangat tertinggal. Akhirnya mereka mengontak kita gitu di Departemen Perpustakaan sebagai sebagai pihak yang dianggap dijadikan kerjasama. Nah, sebenarnya memang itu salah satu. Tapi mungkin salah satu PR-nya pasif ya, lebih ke arah pasif ya. Jadi kita karena tadi ya, karena kita sebagai akademisi ya, fokusnya memang mengajarkan mahasiswa, tapi memang kita tidak menutup kemungkinan membuka peluang itu ya. Tapi sementara masih sifatnya ya tadi kita istilahnya masih pasif mungkin itu nanti, tapi juga jadi PR untuk kami sebenarnya sebagai pengelola prodi gitu ya. Kerjasama dengan industri. Benar, iya, kerjasama dengan industri masih masih harus ditingkatkan. Iya, masih sporadis. Maksudnya sporadis itu masih individu banyak yang sudah melakukan itu. Misalnya tadi, kalau saya sendiri juga sebenarnya beberapa kali misalkan kayak menjadi konsultan misalnya di dinas perpustakaan misalnya di Bekasi, mereka akan menghitung indeks literasinya, tapi sifatnya tadi sifatnya masih individu ya. Tapi kalau itu juga nanti untuk PR kami ya, nanti jadi semacam tadi misalnya kayak KPU kita juga bisa melakukan literasi politik ya, lalu bikin database itu juga betul. Penting, sangat penting itu. Dan sangat diperlukan. Masih ada 3 tahun lagi. Waktunya sudah sangat cepat. Mungkin sebagai terakhir barangkali Prabu mau sharing tentang harapan Prabu sendiri terhadap sektor kita, terhadap industri kita, apa yang silahkan. Ya, jadi industri perpustakaan sebenarnya itu ekosistem ya, yang namanya sistem itu kan ada dari pendidikan ya, penyelenggara pendidikan dari UI, misalnya dari universitas-universitas yang ada di penyelenggara program studi perpustakaan, lalu juga pengguna lulusan, lalu ada calon mahasiswa. Itu sebenarnya harus
apa ya, bisa dibilang ekosistemnya juga harus dikelola gitu ya. Jadi bagaimana intake, ada calon mahasiswa mereka studi, lalu ketika lulus mereka ikut mengembangkan keilmuan kita dan juga ikut mempromosikan tadi branding ya. Sebenarnya itu yang satu kesatuan sebenarnya. Jadi memang untuk memajukan bidang kita ini butuh sinergi sebenarnya Bu ya. Dari pendidik, dari praktisi, dari juga dari intake-nya, lalu juga output-outputnya ya. Harus berkolaborasi ya. Jadi memang tadi saya juga belajar banyak. Jadi dari pendidik memang harusnya lebih proaktif juga ya, proaktif kerjasama misalnya. Tapi ini sudah mulai kita lakukan. Lalu juga kami dari penyelenggara ya, dari program studi penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan juga sebenarnya secara reguler, maksudnya secara berkala mengembangkan kurikulumnya, memperbaharui kurikulumnya, dan juga tadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak lagi sinergis yang sifatnya formal tadi, kerjasama dan dampaknya itu tidak hanya meningkatkan pendidikannya, tapi juga bisa berdampak ya, berdampak ke masyarakat. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan kalau kita lihat sih sebenarnya pendidikan kita ya sudah ada pendidikan ya, sudah perkembangan ya, pengembangan kurikulum, pengembangan melihat hal-hal yang baru, dan mudah-mudahan itu perubahannya perlahan-lahan ke arah yang lebih baik sebenarnya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga sebenarnya kerjasama juga sebenarnya. Iya betul, terima kasih. Untuk memperkenalkan ke masyarakat juga sebenarnya. Iya, terima kasih sekali Mas Prabu. Mungkin dari beberapa key takeaways dari ini adalah bahwa ilmu perpustakaan dan kemudian informasi ini terus berkembang terus sesuai dengan perkembangan, dan universitas sebagai salah satu ekosistemnya terus memperbaiki, dan kelihatannya perlu seperti ilmu-ilmu lainnya, kolaborasi, sinergi, kerjasama, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa beberapa kompetensi itu memang harus multidisiplin atau bahkan transdisiplin begitu. Dan perlu rebranding. Iya, betul. Dan rebranding. Terima kasih sekali atas kesempatannya, dan kita akan teruskan lain kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah.